Batara Goa berkunjung ke New York, melancong ke New York dalam rangka menghadiri Battery Dance Festival 2023 di Rockefeller Park. Negative K, nothing further, just city cabbie in the corner. Kita kedatangan 3 seniman dari Indonesia, dari Batara Goa ya. Dari Batara Goa. Daeng Redo, Andi Redo, Eca, Ancu Batara. Dalam rangka apa sih sebenarnya Batara Goa ini di New York? Jadi Batara Goa berkunjung ke New York, melancong ke New York dalam rangka menghadiri Battery Dance Festival 2023 di Rockefeller Park Di Manhattan ya. di Manhattan. Itu berapa hari performance? Kami itu performnya sendiri di tanggal 13 dan 14 perform, dan workshop di tanggal 14. Oke, jadi 2 kali performance ya. 2 kali perform. Berapa tim yang datang ke sini? Kita terus Total kami ada bertujuh, dari Makassar 6, dari Jakarta 1. kita sebagai Saya sebagai artistic director dan pimpinan dari Batara Goa sendiri. pimpinan Batara Goa. Pendiri ya ceritanya bisa diulang. Oh, pendiri karena saya generasi kedua, bukan dari orang tua. Dari orang tua ya. Iya. Oh, kita yang sekarang lanjutkan. Iya. Bro Eca, terus dengan Eca ini bagaimana? Sejak kapan bergabung dengan Batara Goa? kalau saya bergabung dengan Batara Goa sejak tahun 2018. Ancu Batara ini Saya adalah salah satu pemusik dari Batara Goa sejak tahun 93. wih senior ini 93 Senior. ya. Saya belajar dari Batara Goa, belajar kreativitas tentang musik tradisional Awalnya ya. Sulawesi Selatan ya. Awalnya. Dibina langsung oleh Bapak beliau Redo. Bapaknya saya maksudnya. Bapaknya Pak. Pak Redo. Berarti dapat 2 guru ini. Iya. Tapi Redo dulu itu adalah salah satu penari saya. Penari Gandrambulo. Dulu? Sempat saya, Ya. masih sempat saya iringi. Sekarang dia jadi pimpinan. Bumi kan berputar Iya, memangnya. Bumi. Terus yang berapa yang keempat orang lagi? Ada koreografernya kita, Nur Asma Syukur, yang kebetulan istri saya. Ada satu dancer juga dan vokal itu Jele Engrita. Ada storyteller dan salah satu aktor di pertunjukan ini ada Kak Luna Vidya, dan grup manajer Muhammad Reza. Dan semua ini memang sudah lama jadi tim ya. Sudah lama. Kalau Nurasma itu dari 2018. Kalau Muhammad Reza sendiri saya sudah kerjasama dari 2011. Kalau Kaluna kami hitungannya kolaborasi di sini. Karena beliau kan juga aktor monolog, penulis, dan banyaklah aktivitas keseniannya selain di bidang advokasi seni juga. Guru juga lah ceritanya berarti ya. Ya, Master ya. saya juga banyak belajar dari beliau. Ya makanya di sini saling belajar dan mengajar. Tapi kalau di Batara Goa ini berapa banyak tim di dalam ini? Kami ada 21-22 performer di luar tim produksi. Terus ada berapa tarian yang dikuasai oleh Batara Goa, maksudnya yang specialty-nya? Kalau karya kan dari tahun 67 Batara Goa berdiri, ya sudah ada banyak, tapi yang signature works-nya kami kan ada beberapa. Ada yang masterpiece-nya itu ada namanya Mak Lino. Mak Lino, yes. Mak Lino itu Membumi ya? Apa? Membumi. Jadi dia terinspirasi dari tarian klasik Pakarena. Dan itu diciptakan oleh maestro kami yang di Umutundru.
oleh kami di generasi kedua, malah kami kembangkan menjadi satu bentuk meditasi gaya baru di Malino itu. Terus ada opera Sauri Gading, dan terakhir ini di Lebonna. Lebonna ini tentang satu epic romansa di Toraja. Selain itu ada beberapa karya lagi, cuman kalau mau disebut. Iya. Di antara ini kenapa Lebonna yang dibawakan yang kami di ini? perform karena di Battery Dance Festival ini kan dia festival tari kontemporer. Saya sesuaikan dengan apa yang ditampilkan sebelum-sebelumnya di festival ini, dan juga berdasarkan hasil kurasi dari kurator-kuratornya Battery Dance sendiri. Udah dia memilih itu. Jonathan dan ada namanya Amy yang direktur festivalnya, dan mereka punya kurator independen juga yang memilih karya mana yang akan ditampilkan. Kira-kira apa alasannya kenapa dia pilih itu? Sebelumnya saya propose 3 karya, tapi mungkin dari segi namanya satu pertunjukan itu ada ritme yang harus dijaga. Jadi perform A, B, C, minimal emosi penonton itu tetap terjaga. Nah mungkin yang sinkron dengan pertunjukan lainnya itu di Lebonna, di samping keunikannya sendiri, dan ada cerita yang kuat dari Lebonna. Jadi kalau dengan Eca ini apa kemarin ini sebagai apa ini? Kemarin dia kan saya lihat ini yang patah hati nih kayaknya ujungnya. Tentunya kemarin itu berperan di opera Lebonna ini, pertunjukan Lebonna ini sebagai aktor dan sebagai penari. Karena memang kemasannya juga menceritakan tentang kisah cinta. Makanya ini ada ya cerita-cerita patah hati itu. Tapi sebenarnya itu bentuk kesedihan. Jadi saya berperan sebagai Mas Yudi Lalong atau Perengan, di mana pasangan saya bunuh diri karena mendengar kabar hoax tentunya. Jadi karena sudah mengucapkan janji antara saya Perengan dengan Lebonna untuk sehidup semati, makanya pada saat mengadakan upacara adat, saya bunuh diri dengan tombak yang menghadap ke langit, dan Pak Erengan langsung lompat membunuh diri, dan bersama-sama dengan Lebonna ketemu di surga. Memenuhi janji. Betul. Gitu. Dengan adegan yang di atas ini pernah maksudnya keseliok atau apa, karena saya lihat gerakannya kemarin ini kan kayak kayak silat atau apa. Betul. Dance dan di combine ya. Pernah biasa salah gerakan? Kalau untuk salah gerakan sih, apalagi pertunjukan ini kan kemarin hanya beberapa aktor yang memerankan. Terus pemainnya juga hanya beberapa yang ikut berangkat ke sini. Otomatis mungkin ada beberapa gerakan yang saya buat tentunya dari arahan koreografer kita, Nur Asma Syukur. Gerakan yang dimana kita kembangkan kayak gerakan silat, terus gerakan saat beradegan tentunya perlu penguasaan panggung yang stage-nya berbeda waktu di Makassar dan ketika kita di sini. Otomatis ukuran panggung juga mempengaruhi, jangan sampai posisi-posisi yang tidak seimbang sehingga kurang enak dipandang kalau kurang bergerak juga. Jadi kita hanya menambahkan bentuk gerak saja. Tapi tentu hasil gerakan itu pengembangan dari gerak-gerak yang sudah dibuat oleh Kak Asma Syukur. Jadi kita lari ke musik ini kan yang bertanggung jawab musik ini sama Dan Rido kemarin ini dengan bagaimana dengan ini? Biasanya itu harus ada konsultasi dengan penata tari, koreografer, suasana apa yang harus dikasih ke sini, karakter, emosinya, adegan per adegan kita harus hafal. Hitungan berapa, mulai dari gerak sedih, ilustrasinya harus tepat, suasananya harus tepat.
Kan 5 seharusnya lah. ini tim ini kan ada lebih 20 orang ya untuk seharusnya kalau ini Iya. full. Seharusnya full performer itu kami ada 24. Dan kemarin cuma di cover oleh 6 orang, 5. 5 orang. 5 orang. Jadi dari 20 orang lebih ini menjadi 5 orang, Menjadi diskusi 5 menjadi orang. 5. Menjadi 5. Dan waktunya hanya Makanya- setengah jam kemarin, harusnya berlama itu sebenarnya kalau full. Sekitar hampir 1 jam. Hampir 1 jam. Ya sekitar 50 sampai Sejam lah, almost 1 hour. Iya. di cut down waktunya gitu. Dengan Kami harus cut down karena bagaimana menjaga mood penonton juga harus kami pikirkan. ya kalau kelamaan ya. Kalau kelamaan dengan hanya sedikit orang, itu penonton akan menjadi bosan. Ya makanya karena cut down itu bukan sedikit tapi ada banyak perubahan dan penyesuaian yang harusnya ini bukan karya tari tapi opera. Opera jadi ya kami harus menyesuaikan, bahkan saya harus jadi musisi di sini, jadi pemusik. Terpaksa pakai musik padahal kalau originalnya tidak ya. Saya biasanya di FOH sebagai artistic director, ya ketika ini sudah perform, saya serahkan ke stage manager, saya serahkan ke koreografernya, ya saya menjadi penonton di situ. Ini kemarin terpaksa menjadi musik juga, Panu. Ya, Harus dia sebagai membantu saya sebagai, karena ada peradegan dia harus dipegang situ. dan masukan dari kurator dan artistic director dari Better Dance sendiri. Waktu saya bilang sebenarnya kami mau pakai -1, tapi dia bilang it will be same. Saya bikin malu-malu kalau pakai -1. Kekuatannya kalian itu di musik live. Dan memang ya untungnya kami bawa musik live karena hanya kami yang bawa instrumen musik dari semua performer. Right. Dan itu yang menjadi keunikan juga yang bikin penonton tertarik. Apa yang membuat tertarik Bro Echa ini menjadi masuk ke seni ini? Khususnya apa ya? Tari ya, dance ya. Apa kenapa milih itu, Bos? Ketertarikan. Ya, ketertarikannya. Kalau saya pribadi awal dari coba-coba. Awal coba-coba melihat orang beraktivitas berkesenian di sekitaran sekolah waktu itu masih SMA. Ada ketertarikan sendiri sebagai penonton. Setelah itu lama-lama ikut bergabung. Setelah dipanggil, ada namanya di salah satu UKM di sekolah saya, dan itu gabung dengan kampus. Kita ikut terlibat dan lama-lama saya mendaftar jalur undangan, jalur SNPTN namanya itu, masuk di UNM pendidikan seni, dan akhirnya merasakan bagaimana berkesenian yang sebenarnya. Tapi sebelum itu memang pernah belajar sebelum aku join 2018 itu. Maksudnya sudah ada bakat atau? Sementara kan masuk kuliah itu 2016. Jadi sementara masih kuliah status mahasiswa, sudah bergabung di Batara Goa, dapat ilmu di kampus, dapat ilmu di Batara Goa. Jadi kita masih belajar terus tentunya. Jadi saya belajar di kampus, saya belajar juga di Batara Goa dan berproses di Batara Goa juga. Apa yang dilihat dari Echa? Kami ada beberapa performer. Ya pertama minatnya dulu. Saya di Batara Goa dengan istri saya, dan dari maestro kami juga sebelumnya, kami itu lihat effortnya dulu. Skill itu nomor kesekian. Tugasnya kami yang meningkatkan skillnya. Yang penting orang yang mau, passion, kita punya visi yang sama, skill itu tugas kami. Dan itu ada di ya. Wah, keren juga ya. Ya, kalau ini bos ini bos Ancu kan dari 93 ini. Memang dari musik aja dulu atau pernah juga menjadi Superman-nya di situ atau apa? Awalnya saya cuma lihat juga teman
sekolah di kebetulan kan sekolah karawitan musik khusus musik tradisional. Saya hanya melihat teman saya mendaftar bilang apa dipelajari di sana? Ya musik tradisional. Untuk apa? Ya, kita bisa ke mana-mana kalau tahu itu tentang itu. Belajar musik. Coba. Saya juga padahal lama pengen kemana-mana ini. Mungkin dengan cara ini Ya, saya bisa cara ini kemana-mana saya bisa begitu. kemana-mana. Rocker juga lebih pergi konser juga karena kalau alasan itu mau Entah travel karena dia masalahnya nih. Lebih duluan musik tradisional itu Muncul waktu muncul, itu. iya. Lebih duluan diracuni. Begitu. Karena virus Tapi begitu karena itu langsung langsung sudah tertarik terus. Wah, di sini saya cocok. Jadi di musik aja tidak pernah menjadi dancer atau sebelumnya. Kadang kalau dibutuhkan Jadi apa? jadi Dancer juga. Apa pernah jadi apa dulu? penari gandram bulo kan laki-laki. Oh iya, bukan rembulo di. Iya. Kita pernah partner dibilangnya tadi dulu. Bahkan saya pernah ke Jepang jadi penari. Pertama kali keluar negeri ke Jepang dengan Batara gue sebagai penari. Penari dan pemusik. Oh, itu tahun berapa itu? Tahun 95. Baru 2 tahun gabung Batara gua langsung ke Jepang. Ya itulah rezeki. Makanya saya bilangnya cocok di sini saja saya sampai di Amerika sekarang. Boleh juga. Sama ini dari 2018, 2022 bisa ke Amerika. Langsung iya. Awalnya di Jepang baru Iya, ke iya, mana? iya, Ke Malaysia, Singapura, sampai ke Afrika Selatan. Jadi saya mau lanjutkan dulu ini Batara gua yang ini kan kita bilang tadi dari 65 ya. 67. Orang tua 67 ya. Iya. Orang tua yang pertama pertama Bahkan dirikan. sebelumnya sebenarnya sudah ada. Jadi Batara gue sendiri itu kan dulunya di istana dan hanya eksklusif bagi keluarga kerajaan di istana Balak Lompua pada saat itu. Right. Oleh maestro kami, vendor kami di umurnya yang masih sekitar 15-16 waktu itu dibawa keluar dari istana. Karena beliau beranggapan bahwa seni itu sifatnya inklusif dan jika ini eksklusif hanya dia bersepupu, takutnya tidak ada regenerasi. Punah. Yang dimaksud maestro tadi ini langsung aja kayak nenek atau mungkin kayak Saya gitu punya tuh, ibu. Coba lu Batara gua siapin Jadi pendirinya kami itu Andi Umutundru. Oke. Kebetulan dia adalah ponakan dari Raja Goa pada saat itu dan sebelumnya memang anggota Batara Goa hanya mereka bersepupu. Mereka berkeluarga. Oleh ibu, dibawa keluar. Ya begitu anggapannya ya, seni ini kan sifatnya inklusif. Right. Semua orang berhak untuk mengajar dan alhamdulillah apa yang dicita-citakan dan memang betul Berkelanjutan. Your plan tuh. Saya sudah punya strategic plan sampai untuk 20 tahun ke depan bahkan. Makanya saya selalu buka kesempatan untuk adik-adik yang muda biar mereka ini nanti menjadi dasar-dasar untuk, karena fokus saya sekarang itu untuk bangun ekosistem seni yang lebih baik di Makassar. Terus boleh Cak, kenapa Batara Goa? Sebenarnya banyak sanggar di Makassar, cuman masing-masing memiliki ciri khas dan model prosesnya yang berbeda. Saya memilih Batara Goa tentunya bukan karena kepentingan tidak, tapi karena memang mau menikmati proses. Karena ketika kita betul-betul ikhlas berproses di satu tempat, terus dapat bermanfaat juga untuk orang lain, untuk diri sendiri, tentunya untuk orang lain lah bermanfaat. Itu merupakan kebanggaan saya sendiri. Dan lebih lagi kalau diberikan kepercayaan sama Batara Goa di setiap prosesnya, diberikan kepercayaan untuk memerankan peran, terus ditunjuk sebagai penari, itu merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya. Kalau untuk hubungan saya pribadi berhubungan dengan sanggar-sanggar yang lain tetap terbuka hubungannya, silaturahmi tetap ada. Namun saya melihat ini Batara Goa memiliki potensi yang besar. Kenapa? Pertama punya pondasi dasar yang jelas.
apalagi kan ini sudah lama, merupakan sanggar tertua juga di Sulawesi Selatan. Itu yang menjadi daya tarik pertama untuk saya. Yang kedua, ada banyak proses yang sering dilakukan di Bataragoa, beda dengan sanggar-sanggar yang lain. Kadang ada sanggar juga yang ada beberapa sanggar yang memang fokusnya berbeda. Ada fokusnya memang untuk pembinaan, ada fokusnya untuk pengelolaan kostum, ada fokusnya untuk event dan job di bagian beberapa event atau pengantin dan segala macam atau wedding. Nah, namun yang menjadi daya tarik saya masuk di Bataragoa ini ada proses yang dimana memang untuk pengembangan potensi, skill dan kemampuan untuk anak muda, anak kecil, bahkan ada anak kecil kayak ya. Anak kecil yang diajarkan, anak umur bahkan 5 tahun sampai 9 tahun untuk usia anak dini juga ada dilatih di sanggar. Makanya itu yang membuat menjadi hal yang menarik buat saya, karena ada proses yang berbeda dengan sanggar yang lain. Udah jelas dari mana asalnya ini. Iya betul. Ya kan? Ada asalnya, terus prosesnya di dalam juga banyak ini dalam artian berarti sesuai dengan usia. Ada untuk anak kecil, ada anak remaja, dewasa, sama bahkan sampai usia seperti Kak Anco sebagai pemusik juga masih ada. Jadi itu yang menjadi daya tarik. Ini tadi Dan itu story juga. storynya. Story dalam penggarapan di Bataragoa ini yang membuat saya tertarik. Kenapa? Karena setiap proses garapannya itu memiliki hasil research, ada penelitian. Tentunya sambil saya berproses saya bisa belajar, oh ternyata seperti ini. Waktu Makassar di awal-awal kayak cerita tentang opera Golden Makassar. Opera Makassar. Opera Makassar. Nah, saya semenjak mengikuti proses itu, saya tahu ceritanya seperti apa. Jadi menambah ilmu dan pengetahuan tentang saya. Jadi betul-betul seperti itu. Nanti bakalan dilengkapi sama Kak Edo. Tapi kita sejak 93 loh join Bataragoa nih. Beliau juga sekarang punya sanggar. Sanggar apa itu? Namanya Pusaka. Sanggar Pusaka. Sanggar Pusaka. Bagaimana nunya nih? Tunggu dulu. Tapi tetap aktif di Bataragoa. Tetap. Jadi saya kalau ada anggota Bataragoa yang fondasinya sudah kuat, mau kita kan tidak bisa membatasi orang. Saya bikin sanggar untuk Bataragoa juga. Jadi saya bikin kantong-kantong kesenian di kampung-kampung. Untuk memperkuat ekosistem seni. Karena kan kembali lagi ke tadi, silakan berkembang, silakan buat sanggar, perkuat ekosistem seni kita. Tapi ketika kita beda visi, itu lain cerita. Kalau saya di sini bukan mau mengintervensi sanggar dalam karya apa. Sanggar Pusaka juga punya karyanya sendiri, punya proyeknya sendiri, kolaborasi juga dengan kami. Tapi jujur kalau kita lihat perkembangan kesenian di Makassar tidak berbanding lurus dengan jumlah komunitas seni yang ada. 53 sanggar dibanding 1 dekade, 2 dekade yang lalu. Karena saya dari kecil mengikuti perkembangan kesenian di Makassar. Dari ibu saya yang juga kebetulan Ketua Dewan Kesenian Sulsel. Ada penurunan. Dulu memang sedikit sanggar, tapi karya banyak. Sekarang banyak sanggar, karyanya itu aja. Ada 50 sanggar, lebih dari 75%. Mungkin 2-3 tarian aja itu aja terus. Itu aja terus. Saya tidak usah sebutkan nama tariannya. Tapi itu aja terus. Begitu, tidak ada perkembangan. Dan mulai juga teman-teman sanggar bersaing tidak secara kreativitas, tapi juga seakan perang harga begitu. Lebih komersil. Komersil boleh. Komersil itu namanya kita nyari rezeki boleh. Tapi jangan merusak rezeki itu sendiri. Jangan sampai seakan-akan kita makan, tapi kita merusak peri makan kita. Begitu. Itu yang saya lagi fokus untuk bangun bersama teman-teman di Makassar. Isinya jelas. Dan membangun kolaborasi dengan sanggar lain. Komunitas lain, seniman lain. Saling membantu begitu maksudnya ya. Betul.
kreasi. Wah, itu keren ini Batara Goa ini. No wonder ini dengan Ancu ini tidak, maksudnya tidak kendor, dia bahkan tambah semangat kan. Ya tujuan saya membina di daerah-daerah supaya generasi itu tidak terputus. Ya, betul. Kira-kira bagaimana sih dengan anak-anak generasi berikutnya nih? On the long run itu kira-kira masih tertarik apa anunya? Anunya nih? Cara approach-nya nih supaya bisa mereka tetap tertarik atau mau melanjutkan ini? Sebenarnya ketertarikannya tinggi. Cuman mereka masih bingung di mana yang bagus, di mana mau belajar. Kalau ditanya tertarik. Ini saya baru dapat beberapa chat lagi. Ada mulai dari umur 7 tahun sampai umur yang sudah 20-an mau gabung, Kak, boleh gabung. Malah kami yang membatasi dulu karena ya kapasitas studio kami kan terbatas. Gitu. Mereka tertarik. Tinggal sebenarnya tanggung jawab dari pemilik sanggar, koreografernya atau pelaku seninya bagaimana bisa mengajak adik-adik yang tertarik ini. Effortnya mereka sudah ada, bagaimana tinggal mengarahkan begitu. Karena ada beberapa tipe ketertarikan mereka. Yang pertama sebagai hobi, kedua itu nyari cuan, nyari duit, ketiga ya dia mau tertarik dengan budaya itu sendiri, peduli budaya begitu, Bang. Tidak peduli tapi mau memperdalam skillnya, begitu. Yang terakhir karena sekarang kan sekolah di Makassar ada jalur zonasi, ada jalur prestasi, ada jalur ini. Saya lihat yang terakhir kecenderungannya karena ya supaya nanti anaknya masuk SMP, masuk SMA bisa pakai jalur kesenian, jalur prestasi lah. Jalur sertifikasi. Ya semua orang punya motivasinya sendiri. Iya. Kami bisa baca ketika mereka masuk, tinggal kami mengarahkan keinginan, ya maksudnya motivasinya bisa berjalan tapi sesuai dengan visi kami, dan mereka bisa senang begitu berkesenian, bisa menganggap ya mungkin ketika masuk dia berkesenian hanya untuk menjadi hobi, mengisi waktu luang, tapi mungkin dia bisa berpikir bahwa oh saya bisa hidup dari kesenian. Kayak kita ke New York ini, saya baru pertama kali ke New York. Saya lihat bagaimana industri kesenian, seni pertunjukan itu menjadi industri yang besar di sini, yang menghidupkan kota New York. Ya mungkin sedikit terlalu besar impian saya kalau saya berharap Makassar bisa seperti ini. Bahwa senimannya, bahwa kesenian itu bisa menjadi penggerak satu kota, bisa menghidupkan satu kota. Karena sebenarnya negara kita ini sudah punya arah ke situ. Undang-undang kebudayaan kan sekarang sudah jelas bagaimana pengarus utamaan kebudayaan kesenian di dalam pembangunan. Ya tinggal kita pelaku seni, masyarakatnya bagaimana melihat kesenian itu sendiri. Gitu. Pokoknya intinya bagaimana kesenian bukan hanya menjadi hobi tapi masyarakat bisa hidup dari kesenian. Bagaimana you can see the future di situ mengenai tadinya kita bicara mengenai financial tadinya bisa menghidupkan ceritanya. Jadi Purajan Ciria